Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Saro. Saya dari Fakultas Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan terkait UTS perilaku konsumen digital. Yang dimana di pertanyaan pertama ini adalah pengaruh sosial terhadap keputusan pembelian dan produk sebagai simbol status. Menurut saya di sini ini untuk keputusan pembelian ini dibagi jadi 3 kelas, yaitu yang pertama ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kalau di kelas atas itu dia lebih ke menciptakan nama brand, kayak citra mereknya tuh seperti apa, bagus atau tidaknya, terus juga eksklusivitasnya, kualitasnya, dan secara orang-orang juga bakalan mempunyai preferensi mereknya sendiri. Dan juga untuk yang kedua ini ada kelas menengah, dimana kelas menengah ini dia berfokus kepada keseimbangan kualitas sama harganya, dan dia juga berfokus sama nilai gunanya. Setelah itu yang ketiga ini menurut saya adalah kelas bawah, dimana dia tuh lebih sensitif sama harga dan mereka tuh hanya menyesuaikan fungsi produknya itu oke nggak nih, seperti itu. Setelah itu untuk produk atau mereknya itu dia bisa dijadikan simbol sosialnya, itu dikarenakan yang pertama, kalau fashion itu ada simbol sosialnya dengan citra merek dia yang besar, contohnya kayak Rolex, Gucci, seperti itu. Itu dia ada simbol kemewahan. Dan yang kedua itu kalau otomotif, kayak misalkan kita ada melambangkan status ekonomi di otomotif tuh kayak mobil ya. Contohnya kayak Tesla, BMW. Kalau di teknologi tuh iPhone, kayak dia tuh karena ada simbol modernitasnya itu untuk kelas sosial tertentu. Yang kedua ini, pertanyaan yang kedua adalah kalau misalnya family branding, dan menurut saya family branding itu adalah strategi di mana suatu merek digunakan dalam untuk suatu produk tertentu. Contohnya, contoh penerapannya itu ada di PT Unilever, yang dimana dia itu menciptakan sebuah produk dengan nama kayak Lifebuoy, Sunsilk, Rensol, Pepsodent, seperti itu. Karena Unilever dia ini perusahaan yang reputasi perusahaan induknya sebagai produsen produk yang berkualitas dan terpercaya juga untuk kebutuhan sehari-harinya. Setelah itu kayak di Samsung. Samsung itu kan smartphone, TV, kulkas, AC juga kan. Karena nama Samsung itu digunakan untuk produk elektronik biar langsung percaya sama inovasi teknologinya juga. Dan mereka ini salah satu perusahaan yang menggunakan family branding. Dan untuk menggunakan family branding ini ada sebuah keuntungan. Keuntungan yang pertama ini adalah kita bisa mengurangi biaya promosi. Yang kedua ini mempercepat penerimaan produk yang baru. Yang ketiga adalah memperkuat loyalitas konsumen. Yang ketiga, pertanyaan ketiga ini adalah status sosial dan perilaku pembelian impulsif dalam online shopping. Menurut saya iya, karena status sosial itu sangat mempengaruhi perilaku impulsif dalam online shopping. Karena kalau misalnya konsumen itu dengan status sosial, dia itu akan menciptakan buat menjaga citra harga diri mereka masing-masing di media sosial, kayak platform e-com kan, atau media sosial itu dia mempunyai inklusivitas terhadap flash sale, limited edition, influencer endorsement, dan belakang ini ada fitur kayak beli sekarang, seperti itu. Dan konsumen juga yang status menengah ke atas itu rentan pembelian impulsif, karena mereka tuh menyesuaikan diri sama lingkungan sosial atau tren digital. Contohnya dia itu apa ya, kayak membeli tas yang branded di Instagram, membeli gadget terbaru walaupun yang dia punya nih masih lama, dia tuh bisa berfungsi dengan baik, seperti itu. Setelah itu ada yang pertanyaan keempat ini adalah perbedaan status sosial dan keputusan impulsif pada produk atau layanan digital. Untuk di sini menurut saya ada perbedaan status sosial. Ini jenis produk digital yang dibeli secara impulsif, dia itu bisa sebagai nilai yang dicari juga. Contohnya kalau status sosialnya tinggi, impulsif karena eksklusivitas dan prestige. Contohnya tuh kayak
kita tuh berlangganan Netflix Premium atau Spotify Family. Terus atau yang kedua membeli MFT atau game premium. Yang ketiga itu kita upgrade iPhone melalui e-com tanpa perencanaan. Terus ada juga status sosial menengah. Kalau status sosial menengah kita tuh impulsif karena promo atau diskon. Dan juga dia tuh kayak ada kursus online dan saat flash sale. Terus juga kita ada upgrade layanan call stroke karena adanya diskon besar. Setelah itu ada lagi, ini adalah yang status sosial ke bawah. Kalau status sosial ke bawah dia itu inklusif karena harga murah dan juga buat kebutuhan hiburan. Contohnya yang pertama itu ada top up game. Terus yang kedua kita berlangganan aplikasi streaming yang versi basicnya aja. Dan jadi menurut saya ya dari sini ini kesimpulan dari setiap pertanyaan, status sosial itu sangatlah mempengaruhi motivasi dalam pembelian impulsif. Apa karena prestige, efisiensi biaya, kebutuhan hiburan, dan karena ekosistem digital yang serba cepat dan mudah juga diakses. Terima kasih, saya Ayu Maisaro, berikut penjelasannya. Terima kasih.